Jelas. Gitu. Jelas. Ya, kalau adoptif itu hoax. Adoptif katakan itu adalah hoax. Mana suratnya? Mana? Mana SS? Kamu ngomong aja nggak tegas kayak begitu. Gilirannya kemarin kamu dipanggil, nangkir lagi. Alasannya ada kepentingan mendadak. Kenapa? Kenapa kalau giliran laporannya dokter kamu mangkir panggilannya? Selasa datang nggak Selasa? Selasa mau dokter tongkrongin di situ. Ya, setelah Suneo kamu yang dokter tongkrongin nanti. Mau nggak? Udah, dokter pengen banget tuh ketemu tuh sama si Anus tuh. Mulutnya lawyer tuh loh, sembarangan aja. Gitu. Heran. Nggak ada kalau dokter mah nggak ada takut-takutnya. Dibilang takut, nangis. Pret. Mentalnya dokter mah bukan mental begitu, gak ada mental blok-blok, gak ada. Mana SS sampai sekarang kok dokter di blok? Mana Reza Gladys, kenapa kok akunnya dokter di blok? Kenapa? Bokir, kenapa di blok? Gitu, post ngapain filter komen? Kalau dokter mah enggak tuh, gak ada tuh, kan bisa komen siapapun. Mau yang belain dokter, mau yang benci sama dokter, silahkan kalian komen. Gak ada tuh ngelarang-ngelarang. Gitu. Ya, pokoknya buruan. Kalian follow akun yang ini orang supaya kita cepat komal. Seru, komal terepik. Lawyer dari Owner Skincare. Ini lagi nih. Gak usah diangkat. Soalnya lagi di hari ini. Jadi apa tadi aku dokter mau ngomong apa ya? Kalian mau tanya apa? Ada yang tanya enggak? Hah? Oh jangan, beliau bukan orang yang ini nggak suka di medsos. Jangan, beliau nggak suka orang di medsos. Anaknya boleh anaknya. Kalau anaknya boleh, anaknya ganteng, belum nikah. Nanti kalian pasti terkintil-kintil anaknya. Anaknya ganteng, tinggi, gitu. Itu bisa tuh. Nanti kapan-kapan live sama anaknya ya. Anaknya juga lawyer sayang. Apalagi pertanyaannya? Soalnya pada ini ngomongin panas. Jangan. Iya dok, sama anaknya aja nggak apa-apa. Ya sama anaknya nanti ya. Soalnya kan hari ini kantor tutup. Cuman karena ada sesuatu yang harus dirapatkan. Hari ini Afrizal datang. Jadi hari ini Afrizal itu, tahu nggak siapa Afrizal guys? Tahu nggak Afrizal itu siapa? Hah? Afrizal itu siapa guys? Ya korban Sunio, korban fitnah Sunio tuh. Mantan asisten Aspri dari Sunio. Ya hari ini datang, jadi nanti buat memberikan pernyataan gitu ya, pemeriksaan itu guys, karena dia udah dikorbankan juga, ditumbalkan oleh saudara Suneo. Itu ceritanya. Untuk MH prosesnya tetap berjalan. Jadi untuk produk lendir itu prosesnya masih berjalan. Jadi pemeriksaan kemarin dilakukan panggilan kepada e-commerce yang menjual produk tersebut. Jadi sudah sampai ke situ. Kemarin itu SP2HP-nya itu memanggil ini dari pihak halal. Jadi dari pihak lembaga halal guys. Jadi diperiksa lembaga halal kapan halalnya keluar. Karena produk ini sudah lebih dari 2 tahun beredar dengan lambang halal. Sementara lambang halalnya itu baru keluar beberapa bulan ini. Gitu setelah kasusnya mencuat. Gitu setelah doktif koar-koar. Dan selama ini berarti apa kalau bukan menggunakan logo halal Pelsong. Nah gitu. Itu tetap jalan. Tunjukin hasil labnya katanya dok. Apanya? Silahkan ditunjukkan hasil. Kok kata dia berbahaya, kok hakinya ditutup? Kenapa ditutup? Yang mana yang berbahaya? Kan katanya dia mengandung bahan berbahaya, kok hakinya ditutup? Kenapa? Hah? Kenapa? Katanya berbahaya, dokter menjual produk berbahaya. Oh, begitu hakinya nggak ada, yang retinolnya diedit ya? Tahuan kan? Udah laporin. Terus SPKT kan kamu udah ditolak. Udah laporin. SPKT buka 24 jam. Laporkan. Udah ya? Udah buka.
Kemarin sudah ditolak kan, dilengkapi lagi Gih. Dilengkapi lagi kan kemarin ditolak, malu pulang ditolak ya dengan tangan hampa ya. Bilangnya nanti nunggu, padahal sudah ngelaporin guys. Dia tuh udah ngelaporin dokter tapi ditolak laporannya. Akhirnya dia cuma bisa bikin konten-konten gitu doang. Ada KDRT yang terbaru sekarang tuh KDRT. Sama hasilnya tapi ditutup tuh sama dia. Ada, serah lu lah, lu kate, lu kan udah doktif laporin, tunggu aja panggilan dari doktif nanti. Tunggu penyidik nanti, bukan dari doktif. Kamu nanti akan dipanggil atas laporannya doktif, dan laporannya doktif nggak main-main. Ikutin aja nanti, ya. Kalau nepos, seru deh. Biarkan nanti kita lihat dia baku hantam sama Nikita nanti. Tapi kayaknya nepos masuk Nikita udah keluar sih guys, jadi kayaknya nggak bakalan terjadi deh itu. Nggak ketemu deh kayaknya. Kayaknya nggak ketemu deh. Tuh, nggak ada lipstick, nggak ada sayang. Dokter belum bikin lipstick. Kemarin itu kalau ini bukan pakainya, tapi kemarin dokter coba ya lipstick dari MK Skin yang kecil tuh lucu banget, itu juga enak terus nggak bikin kering. Gitu. Nanti dari itu jualin deh. Nanti dari pakai terus sekaligus dokter juga jualin. Gitu. Kemarin pada saat dokter live dari Bali, itu lipsticknya dokter pakai itu. Harganya murah banget lagi ya. Harganya murah banget lagi. Murah banget lagi lipstiknya itu. Ini ada yang nanyain HS yang di post sama APT Rose. Kenapa? HS. HS kenapa? Post sama APT Rose ya. Apa sih? Gak tahu itu ya. Kita belum tahu ya. Gimana dengan HS yang di post sama APT Rose? Ya biarkan aja dia mau posting apapun terserah. Nggak peduli dokter. Kalau dokter meladeni laporan aja. Kalau cuma ngoceh-ngoceh males, apalagi dari kubu babu Suneo males Udah follow Jeff. Udah follow, thank you yang udah follow. Biar cepet yuk kita yuk langsung debat yuk, komal yuk antara sarjana hukum dengan sarjana hukum gitu. Doktif yang bagian moderator sambil bawa jam, sambil bawa menitan. Biasanya kita bawa menit untuk jualan, kali ini enggak. Kita bawa menit untuk mematikan tut gitu, mood. Dan ini harus adil. Bisa dong orang host. Host kan berhak untuk nge-mute kan ya? Coba. Ntar diajarin dulu dah, belajar dulu dah. Masa tiba-tiba gak ngerti, bingung lagi cara nge-mute gimana ini gitu. Bisa nge-mute kan kalau host? Tuh bisa nge-mute. Mambel tuh biasanya tuh. Ntar belajar dulu deh, ntar belajar dulu caranya. Terus yang dijadikan moderator bisa nggak? Misalnya nggak cuma Doti bikin asisten gitu, bisa untuk moderator bisa nggak guys? Bisa nggak sih? Bisa ya. Bisa tuh. Oh ya gitu deh. Kalau gitu nanti lu bantuin deh, Ca. Kan panik ini bahas ini dalam kondisi kayak gitu kan riuh. Ini Ca kan sudah 2 menit itu, matiin. Dan adil ya, di sini dokter nggak ada. Oh yang ini deh kubunya itu dibela, oh nggak ada. Di sini moderator harus host tuh harus adil. 2 menit berbunyi ya matiin lah. Kalau masih ngoceh matiin aja. Kalau sakit hati keluar, gampang dah. Pokoknya, ya kan? Udah kalau ternyata baper di sini nggak ada yang namanya baper, ya. Nanti dalam komal itu mereka harus saling. Nanti akan ada yang namanya adu. Jadi nanti udah ya sekarang silakan Bang Jeffrey beradu dengan Willy. Nah, seru tuh. Ya, silakan. Mulai ya kita ya. Ting 2 menit gitu. Seru. Sunan aja moderatornya katanya Bang Sunan. Nggak bisa juga Bang Sunan. Nggak ada. Dokter maunya yang langsung berkecimpung di situ. Gitu. Kalau bisa lawyernya si Sunio yang terbaru tuh siapa ada nggak? Lo ini Aziz Talauhu. Talauhu ada nggak sih TikToknya? Ada nggak? Berani nggak ya dia ya? Berani nggak ya Bang Aziz? Bro Aziz. Nah kalau Bro Aziz keluar kita dampingin juga sama si Bang Sunan. Karena kan Bro Aziz mau melaporkan dokter soal penistaan agama. Nah Bang Sunan kan melaporkan Sunio penistaan agama. Ya kan? Mari kita adu mereka berdua antara Bang Sunan dengan Bro Aziz. Kohani masuk nggak? Hah? Kohani masuk Kohani. Kohani juga udah oke Kohani. Kohani adalah orang yang memualafkan si Sunio. Kita masukin guys. Kohani udah oke, udah pasti Kohani mah. Siap dok, saya dok untuk komal. Pokoknya kalau grupnya Doti mah mentalnya mental ini deh, mental baja banget gitu kan. Iya kan? Bisa nggak ya Bro Aziz, berani nggak ya? Bisa nggak sih? Kita masukin nanti. Siapa lagi? Suruh buat dulu. Hah? Suruh buat dulu. Siapa Bro Aziz? Ya
Bro Aziz. Nah, kalau nggak punya mah nggak bisa guys. Itu pun 1.000. Ini aja nih orang susah banget dihubunginnya. Susah banget nih ya. Gitu, makanya Doti bilang makanya Doti mohon kalian bisa cepetan follow biar kita buruan cepet bisa komal sama dia. Soalnya dia ini bukan orang medsos juga sih kayaknya. TikToknya dia tuh egonya dia tuh private guys. Egonya dia tuh private. Kan dia mungkin nggak suka di bidang permedsosan gitu. Dia itu kalau Doktif lihat ya, berdasarkan pengalamannya Doktif, dia itu melakukan pembelaan terhadap kliennya itu melalui jalur silent treatment. Tiba-tiba lolos aja gitu. Tiba-tiba lolos aja. Ini orang emang bikin orang sebel emang. Beneran, Doktif tuh sebel banget sama dia ini. Gitu, tapi canggih gitu. Doktif tuh akuin dia tuh hebat gitu. Kok bisa ya nih orang? Udah jelas banget loh, buktinya udah jelas banget loh. Bisa lolos gitu. Ini orang emang hebat banget. Makanya Doktif tuh pingin komal tapi berami-rami gitu kita. Ih, seru. Gitu. Apalagi, Cak? Lagi nyari Bro Aziz. Bro Aziz nggak ada, Bro Aziz adanya di Igoy dia. Itu pun di silent langsung di private langsung. Begitu Doktif naikin langsung di private. Jadi kayaknya mentalnya belum bisa kayaknya mental Bro Aziz. Jenazah nggak bisa, jenazah kan bukan pelapor, bukan terlapor dia. Yang bisa masuk hanya pelapor dan terlapor. Jenazah lawan Doktif aja katanya. Nggak penting, ketemu sama Doktif sudah pernah tapi dia kayak ayam sayur. Nggak penting dia. Karena dia ketemu sama Doktif pribadi, Doktif tungguin dia gitu di situ, Doktif lihat dia. Nggak ada tuh kayak ayam sayur dia. Keluar-keluarnya cuma beneran males kok Doktif di medsos, kan udah pernah ketemu kita. Kita udah pernah ketemu kok, ternyata dia yang numpang-numpang deket-deketin Doktif mau foto bareng, dia numpang pansos kok. Dia ngakuin dia mepet-mepet Doktif mau foto. Dia yang mepet-mepet Doktif buat foto. Ternyata dia mau pansos, sorry aja. Cuy. Gitu, ya kan? Siap nyimak Dok, jangan nyimak doang langsung follow guys. Iya, jangan nyimak doang, follow akun nih orang gitu. Biar terjadi komalnya. Ntar kalau komal nggak ada dia nggak seru guys. Soalnya kita bisa lucu nih orang. Ingat nggak Doti pada saat perapin Doti pepet-pepetin. Bang Jeffrey gitu. Lucu, beneran sumpah. Lucu deh, gitu. Lucu. I love you too. Apalagi? Terima kasih udah follow. Udah follow, thank you yang udah follow. Gitu, biar kita tuh hiburan tapi kita tuh kadang ada debat komal tapi yang bermutu berkualitas gitu loh. Gitu, ini debat komal yang diomong ngoceh, nggak ada data, nggak ada fakta, nggak ada materi hukumnya, tapi modal bacot, modal lantang doang, modal ngomong lantam doang gitu loh. Itu bukan lawannya Doktif. Kalau misalnya kayak si Dugong cuman modal ngebacot doang, buktinya mana? Gitu, bukti lab hidrokinonnya ditutupin sama dia. Kenapa? Kan berbahaya katanya, Doktif menjual produk yang berbahaya. Kenapa kalau giliran hakinya ditutupin, retinolnya diedit? Maksudnya apa coba? Gitu loh. Jadi udah dilaporkan, mak monggo. Dilaporkan, kalau kamu ternyata tidak bisa melaporkan karena ternyata emang itu fitnah, ya terima nasib kamu, namanya terima derita elu. DL itu mah derita elu, kalau laporannya Doktif melaporkan kamu Dugong diterima dengan lapang dada. Gitu loh. Kenapa? Karena buktinya jelas, fakta. Doktif kasih ini, bang, ini kurang-kurang apa bang, buktinya semua jelas ada. Masuk ini pasal pencemaran nama baik, nama fitnah. Oh siap, masuk ini mah dengan mudah. Sama seperti laporannya Doktif ke Nepos. Bisa-bisanya dia bilang, Nepos gak ada surat panggilan. Sakubu kabeh. Gitu. Cuman makanya Doktif tuh nunggu antara Nepos dengan SS. Kenapa? Karena omongannya Doktif mana? Bener kan? SS sudah ngelepeh Nepos mana? Omongannya itu pada nggak dibantain nama Nepos, nggak ada kan? Begitu dia mau mendekati si SS ditolak kan? Akhirnya apa? Nepos bilang itu bukan bestie aku lagi, gitu guys. Ya, masalah ART si Rose mau apa? Sakarepe, cuman modal cocok doang. Itu ART Rose juga sebentar lagi juga dipanggil juga itu. Kalau nggak dia nggak datang 2 kali. Jemput paksa. Udah kalau Doktif mah serahkan kepada penyidik aja guys. Bukan serahkan kepada cocot-cocotan medsos gitu aja. Kepada penyidik kamu dipanggil, kamu gak datang, jemput paksa. Sesimpel itu. Ini kan negara hukum guys. Gitu. Kalau memang kita merasa kita gak salah, kita gak ini, laporin aja. Gitu. Oke. Apanya mau kayak kerjasama? Kayak kerjasama. Apa? Mau kayak kerjasama apa sih?
Gak paham kita. Gitu. Ya. Seru kali, apalagi Bang Krisnamurti ini, Bang Krisnamurti tahu kan lawyer baru dari Nikita, ya. Jadi mungkin Mas Gali juga masih jadi lawyernya, mungkin tambahan lawyer ya. Mas Gali kan masih jadi lawyernya. Kemarin kan pada saat ke Rutan Pondok Bambu, kan Dotif kan sempat ngobrol dengan Aminiki, ya, di wartelnya itu masih bersama dengan Mas Gale. Masih dengan Mas Gale. Jadi ada yang memframing kalau hubungannya Dotif dengan Nikita udah nggak baik. Gak ono guys, baik-baik aja. Dengan Dokter Oki baik-baik aja, semua itu baik. Gitu. Tapi kenapa sih kalian itu framingannya itu karena mau ngejatoin sampai dengan segala macam cara sampai neng KDRT. Kucing aja itu Dotif elus kucingnya kan, sayangnya cocok gitu. Kok iso KDRT dengan pasangan itu loh, Kita pada buah ini dapat ide dari mana? Dapat ide. Info dari mana? Itu info sesat gitu loh. Kita cuma begitu dong. Aduh bener-bener ini ya dugong ya Miss Gosip. Kamu tuh bener loh malu-maluin orang Aceh loh. Bener-bener kamu malu-maluin orang Aceh. Orang Aceh tuh gak ada yang kelakuannya kayak kamu menyebarkan hoax kayak begitu. Ya. SS bukannya orang Aceh juga ya? Iya. Oh iya. Orang Aceh juga, orang Gayo dia. Gimana sih? Oh iya lali, bener. Enggak ya, tapi yang Dotif deket baik-baik itu Pak kemarin baik. Bang Caca orang Aceh baik. Kemarin pas kita ke bencana Aceh Tambeng baik malahan. Ya berarti dua orang ini kali ya. Oknum. Orang Aceh. Aduh. Enek wesan halusinasi plus amnesia. Punya khayalan sendiri. Guys, ono. Oh Panda juga, ya itu sama, itu Panda juga sama ya kan? Ya wes kuwi podo wes ya. 3 berarti, hanya 3 orang itu aja. 3, enggak yang lain-lain ya. Enggak. 3 dibandingkan jutaan masyarakat Aceh. Ya masyarakat Aceh yang lain baik-baik guys. Baik banget ya kecuali 3 orang ini mengalami anomali. Gitu. Enggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa gitu. Jadi janganlah malu-maluin orang Aceh aja kalau ngomong asal aja. Dia bilang ini peringatan Bang Caca. Ntar lagi Bang Caca juga ngomong Anda ini dugong malu-maluin orang Aceh. Begitu lagi ntar lagi ngomong. Emang lu siapa ngelarang-larang orang? Ini peringatan terhadap apa? Terhadap lu supaya nggak malu-maluin orang Aceh. Karena kamu itu memalukan orang Aceh. Paham nggak? Gitu loh. Mana ada orang ngomong gedabrus ngoceh aja nggak jelas nggak ada buktinya. Bilang lagi Dokter ngebulai anaknya. Kapan ngebulai anak lu? Dugong, kapan Dokter ngebulai anak lu Dugong? Kalau Dokter ngebulai anak lu laporin. Kalau Dokter jadi lu merasa kalau misalnya anaknya Dokter ini dibulai, Dokter laporin udah. Nggak pakai kelamaan. Laporin. Lu nggak modal bacot lagi, fitnah lagi. Pokoknya berdasarkan apa? Cuan. Ya, Dugong. Hanya berdasarkan bayaran lu ya kan? Karena lu emang sendirian. Kenapa? Kenapa kamu sendirian? Di Cibubur kamu tinggal sama siapa? Keluar itu apa itu? Hah? Di Cibubur tinggal sama siapa? Di Cibubur dibayarin sama siapa? Hah? Ups. Kaget. Mau pindah lari kemana habis gitu? Habis gitu mau lari kemana? Baru Cibubur doang kalau di spill. Baru Cibubur doang kan di spill. Masih mau ngelawan Doktif? Yuk lawan terus yuk. Kasih fitnah-fitnahan yang lain yuk. Paling gampang sebenarnya. Gitu. Ngelawan kamu ini kutu yang lebih kecil lagi pada Nepos. Ya. Udah. Bang Jeffrey kenapa jadi backgroundnya Doktif katanya? Biar follow, biar kalian pada follow. Biar pada follow. Kita mau ajak Komal guys. Kita mau ngajakin Komal karena seru. Nanti ada yang namanya Bang Jeffrey, ada yang namanya Anus, tapi nggak tahu Anusnya berani apa enggak. Ada yang namanya nanti lawyer Willy Salim, nggak tahu berani apa enggak. Ada yang namanya Pak Ogah, nggak tahu berani apa enggak. Ada yang namanya Bang Krisnamurti. Kalau Bang Krisnamurti sudah confirm, Bang Jeffrey sudah confirm, Krisnamurti sudah confirm, siapa Mas Gatot sudah confirm, Hani
ya yang membuat surat mu'alaf sudah confirm. Orang-orang di circle-nya Doktif sama ini bukan circle-nya Doktif ya, ini pernah menjadi musuhan sama Doktif ini. Ya tapi beliau udah confirm, beliau sudah berani. Beliau udah berani. Ya, jadi semuanya udah confirm. Bang Rasman juga udah confirm. Kita kumpulkan dalam satu diskusi. Terbuka. Tapi entah mereka mau atau enggak. Jadi Doktif juga undang SS juga Doktif undang. Ya kalau berani silahkan masuk. Jadi jangan cuma nanti kalau anusnya masuk silahkan. Karena kamu sebagai pihak terlapor dan pelapor kayak Doktif. Ya kamu silahkan berbicara nanti di Komal. Gitu silahkan kalau berani. Ya kalau berani. Masalahnya beraninya cuman di medsos. Beraninya pada saat persekusi. Pada saat dipanggil sama penyidik ngeles. Mangkir. Pada saat melaporkan Doktif, wah tandang ke gelanggang gitu kan dengan sehatnya. Begitu Doktif yang laporin, ada kesibukan mendadak penyidik, jadi kita nggak bisa datang penyidik. Ada kesibukan mendadak kita, kita nanti ya hari Selasa ya kita akan datang. Pret. Dabrus omongan nih, giliran laporannya sendiri, dateng. Laporannya Doktif gimana cara kita kabur, pakai surat sakit. Kita ke Penang yuk, kita periksa yuk, ke Penang yuk, kita pura-pura sakit aja yuk. Itulah namanya apa? Sifat ular. Ular dikasih lawyer anus. Udah, cocok lah. Itu guys, udah pada follow belum? Udah pada follow belum? Biar 1000, karena kalau Komal itu katanya followernya harus 1000. Teh Rike ajak katanya. Siapa? Terike boleh, karena Terike pasti mau beliau. Terike ini ada kan itunya TikToknya Terike. Terike, dicatat aja siapa orang-orangnya nanti biar kita undang. Terike pasti mau dengan senang hati beliau. Terike. Semoga bener ya. Ada ya. Terike, oke itu bener. Terike nanti kita masukin juga guys, boleh karena beliau yang kemarin membantu untuk undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi sekarang saksi dan korban sudah bisa dilindungi dan Doktif juga pengen mendaftarkan itu karena Doktif akan membongkar adanya dugaan TPPU terhadap owner skincare. Ya, jadi owner skincare ini salah satunya digunakan sebagai lahan untuk TPPU dugaannya. Ya, jadi mereka menggunakan jadi seolah-olah kayak ada perputaran uang di situ. Gitu. Jadi padahal tidak ada. Jadi itu malah merugikan masyarakat. Uangnya dari mana? Dari bisnis-bisnis yang sangat merugikan masyarakat. Salah satunya dia ju to the doll. Ya, dari uang haram. Ju to the doll. Ya, jadi dimasukkan ke dalam bisnis skincare, diputar sama mereka, dimasukkan ke berbagai macam usaha, ya. Jadi segera keluar uang yang seolah-olah kayak bersih. Nah, ini uangnya jumlahnya triliunan, guys. Mungkin selama ini nggak berani yang melaporkan, ya udah Doktif pasang badan. Tapi kalau suatu saat Doktif hilang, ya Doktif tidak ada namanya lagi, Doktif hilang, dihilangkan, ya udah, yang penting Doktif udah bersuara. Tapi tidak ada sedikit pun Doktif takut, ya nggak ada. Doktif ini adalah seorang yang jihad, ya. Jadi kalaupun Doktif harus tidak ada di muka bumi ini, setidaknya sudah memberikan manfaat ke masyarakat Indonesia. Nggak ada takutnya. Doktif nggak ada utang, iya. Yang Doktif cari adalah kematian yang syahid. Nggak ada masalah, gitu. Nggak ada takut-takutnya, ya. Jadi Terike ini bikin undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Karena banyak juga yang bilang, Dok ini melawan TPPU ini berat banget. Karena you to the doll itu luar biasa. Kayak nggak bisa, sulit sekali diberantas guys. Gitu, karena sudah menyangkut kemana-mana. Jadi, tapi bagaimanapun juga kemarin kan ada berita sampai seorang anak memutilasi ibunya sendiri. Karena nggak dikasih uang untuk you to the doll. Gitu loh guys, itu kok bisa sampai ke situ. Ya kok bisa sampai ke situ. Jadi Doktif berpikir udah rusak banget lah kalau aduh efeknya you to the doll itu udah deh gitu loh guys, sampai kemana-mana ya. Oke ya guys, kalian jangan lupa follow, diramekan akunnya dia sampai 1000. Begitu nanti dia bisa bikin Komal, nanti kita akan undang. Ya undang lawyer yang kudus yang sudah confirm ya, itu adalah Bang Krisnamurti, Kohani itu sebagai orang yang memualafkan Suneo. Terus nanti juga ada yang namanya Mas Gatot,
Ya, terus siapa lagi tadi? Terike, Bang Krishnamurti, Mas Gatot. Itu udah dari kita udah. Bang Rasman, Bang Jeffrey. Ya kan? Kan maksimal 10 bukannya Komal ya? Wah, nggak tahu guys. 10 kan guys, ya kan? Nanti si Anus, si lawyer Willy Salim tuh yang paling menjilat kepada Sunio itu, penjilatannya luar biasa sama Sunio itu. Lawyer Willy Salim tuh ilmunya 0. Tentang hukum, lawyer Willy Salim tuh ilmunya 0 itu. Kalau kamu berani lawyer Willy Salim, kalau kamu berani ikutin Komalnya Dotif undang kamu. Silakan. Ya, lawyer Willy Salim, terus Pak Ogah, siapa lagi? Ya itu Pak Ogah. Terus siapa lagi? Cepet dong, gitu kan? Nanti kamu Anus, udah 10 ya kalau nggak salah. Nggak ada, Bang Aziz nggak ada TikToknya kayaknya Bro Aziz. Itu aja guys, paling guys. 10 orang kan kalau Komal, gitu. Dan Doktif di sini kalau misalnya nanti Doktif nggak adil, nggak fair, kalian bisa komplain. Tapi yang jelas Doktif akan berusaha seadil-adilnya. Dan pihak terlapor, pelapor boleh. Misalnya SS mau Komal boleh, silahkan. SS mau naik boleh. Ya. Tapi yang Doktif perkenankan hanya SS. Panda coret. Tidak bikin begitu-begitu nanti Komalnya. Berisi. Di mute terus nanti. Dia teriak-teriak nanti kesetanan. Udah di mute. Gitu, nggak boleh. Kalau Panda buang ke laut aja nanti. Dia teriak-teriak lagi nanti. Udah nggak usah. SS boleh. Gitu. Kalau misalnya ngomongin ini ya, Ngomongin soal kalau penistaan agama boleh Bang Sunan. Karena di sini benar-benar ngomongin hukum pasal, kita ngomongin hukum masalah pasal, ya dan langsung berkecimpung di dalamnya, gitu. Ya, jadi kalau Mas Gatot karena dia emang lawyer di bagian perlindungan konsumen. Ini kalau berhadapan dengan lawyer Willy Salim juga lucu. Terus ternyata guys, ternyata ini lucu nih. Si Bang Jeffrey itu pernah menangani kasus Firni ya, Firni. Kasus Firni itu loh, tau gak sih? Fanny, siapa sih? Coba lihat kasusnya Firni apa Firni sih? Siapa sih? Firni ya? Apa sih guys? Lupa Doktif. Siapa sih? Mana ada dokter tukang ribut, mana ada dokter tukang stiker? Hah? Mana ada dokter tukang stiker? Ada tuh bocah lagi masuk tahanan sekarang. Tuh, itu namanya dokter stiker. Ada kan? Itu dokter penjual stiker. Kalau dokter ribut kenapa masih enak santai-santai di sini? Ngopi dulu yuk gitu ya kan. Adanya dokter tukang stiker yang saat ini lagi ngendon di dalam kerangkeng. Apa? Fanny Liberty. Kok Fanny Liberty bukan? Orang-orang pada ngomong. Bukan Fanny Liberty. Aduh. Apa kasusnya? Fanny siapa sih? Kasusnya. Firni apa Fanny sih? Iya ini juga lawyernya si mantannya si Vena Melinda itu loh. Vena Melinda. Mantannya siapa sih? Ferry. Ini lawyernya Ferry. Terus ada lagi yang satu. Yang sempat masalah sama Bang Densu. Feni Sri Bule. Hah? Feni Rose, Feni Irawan. Astagfirullah. Iya lawyernya ini. Firni Ismail kan? Iya bener ya. Firni ya. Bener ya. Pokoknya itulah. Yang pernah masalah sama si pernah ribut sama Bang Densu. Itu. Ya apa sih yang bilang Bang Densu punya anak dari dia. Terus dites DNA. Iya kan? Ternyata bukan anaknya Bang Densu. Bang Densu pun gak takut. Tes aja. Selama ada tes DNA silakan saya mah siap-siap aja untuk tes DNA. Katanya Bang Densu kan gitu. Firni Ismail. Bener ya? Firni Ismail ya? Itu benernya juga lawyernya guys. Seru tuh pasti tuh, bener itu. Coba nanti kita Komal gitu. Kalau Bang Densu ada, Bang Densu juga itu ada. Bang Densu kayak sibuk dia bikin podcast itu nanti malam-malam soal jamnya. Jam malam itu jam beliau lagi bikin podcast. Terus di beliau juga lagi ini bikin film sih. Gitu. Itu kayaknya kalau Bang Densu jadi moderator bagus tuh, enggak? Oh iya. Bang Densu jadi moderator. Tapi harus ada menitannya karena hitungan menit kita mah biar adil 2 menit kan Bang Densu nggak punya menitan, nggak pernah jualan. Oh Ferry Hasan, pokoknya itulah pokoknya nggak tahu Dotif namanya siapa. Pokoknya itu. Lawyernya Miss Gosip katanya diajak kan? Lawyer dugem siapa? Emang dia sudah ada lawyer? Kayaknya itu Pak Ogah. Dia belum ada lawyer guys, karena lawyernya dia minta gretongan. Jadi belum ada lawyer yang mau sama dia. Mungkin nanti si Pak Ogah itu yang mungkin mau. Dia belum ada lawyer ya guys. Dugong tuh belum ada lawyer. Kemarin tuh dia ngelaporin sendiri tapi ditolak sama Polres.
gitu. Ya. Farhad Abbas apa urusannya Farhad Abbas? Nggak ada urusannya Farhad Abbas, kan nggak ikutan skincare segala dia, nggak ada urusannya lah, ngapain? Gitu loh. Kalau sama si Bang Rasman, karena dia adalah mantan dari Sunio, lawyer Sunio, masih ada hubungan. Gitu kan, ini kan juga mantan. Sesama mantan bersatu. Gitu, seru ya kali ya guys ya. Reuni, cerita nanti mereka sesama mantan. Gitu. Apakah gimana sih pengalamannya Bang Rasman sebagai mantan dari lawyer Suneo, bagaimana pengalaman Bang Jeffrey sebagai mantan lawyer Suneo. Nanti sama nggak ini perspektifnya, pendapatnya, ya kan? Sama nggak ini guys gitu, pendapat mereka berdua ini gitu. Seru nih. Nanti materinya Dotif siapin, materinya, pertanyaan-pertanyaannya gitu kan, ntar Dotif siapin. Gitu. Jadi tidak ada gimmick ya, Dotif janji ke kalian nggak ada gimmick, Dotif akan terbuka, tidak ada yang namanya filter komen, nggak ada, ngeblok nggak ada. Yang penting jangan nyepam. Kalau nyepam baru Dotif blok, tapi kalau nggak nyepam silahkan. Kalian mau ngomong head, itu dosa kalian, ya kan? Kalian tanggung sendiri, gitu. Yang penting kita nggak ada yang baper, syaratnya itu aja. Kalau kita mah kalau Dotif mah mentalnya bukan mental begitu. Lanjutkan, kalian mau ngomongin ngejelekin Dotif, yang penting Dotif berikan itu kan fakta dan data bukti, ya kan? Itu dokter yang jualan stiker saat ini lagi masuk Shell. Dokter yang kalian kemarin framing pemeras apa masih minum kopi dengan santai dan nggak terbukti-bukti. Yang ngata-ngatain Dotif pemeras dilaporin ke penyidik, mangkir mulu dari panggilan. Tuh kurang apa coba? Katanya mau masukin Dotif. Oh, Dugong dikasih lawyer katanya sama FS dong. Siapa lawyernya? Tadi habis meeting katanya di VT-nya Dugong. Oh di VT-nya Dugong, habis meeting ya, boleh silahkan. Sok, ditunggu. Sok, ya kan? Sok atuh, ditunggu. Guru Hara Doktif katanya udah dicek sama Dugong. Iya kan udah tadi dibahas, kan berbahaya kan? Bahaya. Laporkan, Laporin. silakan. Didukung, kan sudah Dotif sumbang juga donasi kan? 100.000 100. Udah sanggup kan? Silakan. Kalau perlu silakan juga laporkan produknya SS sama produknya Begeng, BRG, ya kan? Nitip. Masa Dotif terus yang ngelaporin? Gantian apa kamu bohong? Ya, laporin. Ya, laporkan sekalian. Jadi biar kamu dapat dutanya banyak, ya kan? Laporin Gi. Iya kan kamu kan dibayar ya sama mereka. Iya gimana mau ngelaporin ya? Kan beda sama Dotif yang mandiri. Kalau kamu kan dibayar, tergantung siapa yang bayar. Ya kan? Siapa yang bayar? Nepos. Siapa yang bayar? SS, enggak sih, SS enggak bayar dia sih. Sepengetahuan Dotif sih enggak SS sih. Tuh. Itu ya. Oke. Apalagi guys, udah ya. Kenapa kok ini latarnya? Karena Dotif akan ngajakin dia komal tapi harus 1.000 followernya dia. Jadi gas, follow dia secepat mungkin supaya kita segera. Bang Hotman mah sibuk jualan ya, nggak komal-komal. Kecuali kita live. Kecuali kalau live bareng mah iya. Gitu, cuman belum sempat waktunya guys. Kemarin dia lagi di luar negeri, Dotif telepon dianya lagi di Singapura. Dianya lagi di mana gitu. Dan dia sistemnya bukan live yang kayak komal gitu, bukan. Dia mah kita live bareng gitu guys. Pas kita live baru kita diskusi hukum Bang Hotman gitu. Dan dia masih cukup bersedih lagi sekarang karena kan bestinya masih ditahan. Kita hargai perasaan Bang Hotman gitu. Bang Hotman masih bersedih gitu. Bang Hotman sudah jenguk belum sih? Tanyain kemarin belum ya? Bang Hotman belum jenguk kayaknya. Bang Hotman jenguk. Yang udah ngejenguk Ivan yang dari HW udah ngejenguk, Andrew udah ngejenguk, kata ya? Gitu, temen-temennya udah pada ngejenguk yang dari HW. Gitu. Gitu guys. Dotif kok nggak ngejenguk gitu ya misalnya ya, ada nanya ya. Nggak bakalan diterima guys. Oh gitu kan sempat ini kan. Dotif nggak bakalan diterima, ditolak pasti Dotif. Di-ignore. Gak mungkin lah Dotif diterima. Kalian ada aja kok anaknya Dotif nggak jenguk gitu. Pasti di-ignore lah, orang Dotif ketemu aja dianya berusaha untuk shoot gitu. Berusaha untuk shoot langsung minggir gitu pokoknya. Nggak berani tatap-tatapan. Padahal Dotif tuh nunggu banget
nunggu banget kapan kita tuh bisa bertatap muka, terus di situ ada jurnalis. Tapi dia nggak pernah berani. Semuanya kenapa sih? Ya Allah, berikanlah Sunio, SS, RG kekuatan ya Allah untuk bisa berhadapan secara langsung sama Doktif, untuk beradu debat di depan jurnalis gitu. Amin ya robbal alamin. Gitu guys, aminin guys. Jadi jangan cuman beraninya cuman koar-koar di sini dong bikin VT. Yuk ketemu, jangan kayak jenazah, malah pansos, malah mepet-mepet Doktif buat foto. Sok manis banget di depannya Doktif, padahal kalau di Komal bikin VT kayaknya soft spoken banget gitu. Jadi guys, Dokpeng itu adalah bla 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 gitu. Kalau ketemu Doktif langsung, foto Dok, iya Dok kita foto. Alah, pengen tak cross. Kata Bokir diduga kasus DRL tuh P18. Sak karepe. Loh, tapi kalau P19 itu wajar sayang. Itu wajar karena 18 dia bilang. 18 tuh gandengan sama P19. Tapi belum ada. Jadi sampai detik ini belum ada ya. Bahkan penyidiknya tadi Doktif telepon secara langsung. Penyidiknya bilang tidak ada. Jadi apa yang Bokir sampaikan itu adalah hoax. Silakan. Tapi kalau P18 itu bergandengan dengan P19 guys. Tapi wajar. Kenapa? Karena mungkin kan ingat nggak Doktif bilang istri ya itu kena. Kenapa Doktif bilang kena? Ikut menjual produk yang berbahaya. Ikut, buktinya semua dari penyidik. Gitu. Jadi kenapa kok P19 istrinya belum kena? Itu udah wajar. Gitu. Kan kemarin kan istrinya belum TSK. Kemungkinan dalam waktu dekat istrinya pun akan TSK. Gitu. Ya, kenapa? Karena buktinya semua udah jelas. Dan mungkin nanti hari Senin Doktif akan ke Kejaksaan Agung. Ya, Doktif akan ke Kejaksaan Agung untuk memberikan surat tembusan ke Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Banten. Ya, tentang penambahan bukti-bukti baru. Gitu. Jadi kenapa pasti P19? Ingat nggak kasusnya TNI kita? TNI kita kan juga P19 tuh dilengkapi gitu. Jadi nggak akan mungkin. Jarang sekali kejadian kalau penyidik ngasih laporan kejaksaan terus langsung diterima P21. Itu hampir nggak pernah guys. Selalu P19. Ya. Nah, nanti ini kalau yang di KUHP baru P19 2 kali otomatis akan SP3. Sama seperti kasusnya Bokir yang di Medan. Ya. Jadi Bokir itu Doktif duga Bokir itu mendapatkan ijazah hukum itu secara beli. Kenapa Doktif bilang begitu? Karena dia nggak tahu. Kalau P19 2 kali dari kejaksaan itu akan SP3. Paham nggak? Jadi bukan karena Doktif ada Markus. Doktif tuh nggak punya Markus. Siapa Markus Doktif? Itu Nepos bilang Markus Syariah. Siapa Markus Syariahnya Doktif? Sebutin nama dong. Kalau berani. Siapa? Soalnya Doktif ini nggak pakai Markus-Markusan. Modalnya Doktif tuh netizen yang smart. Netizen yang militan, yang smart, yang pikirannya itu cerdas. Gak ada Markus. Yang Markus kan elu pos. Kan elu yang Markusin Dinar Candy. Duit 5M dibalikin baru 2,5. Kan elu Markusnya. Buktinya ada semua, transferan ada semua. Nah kalau Doktif apa? Mana Markusnya? Dibilang katanya si Bokir halusinasi apa? Markus apa? Dijanjiin Markus SP3 terus nggak cair apa sih nggak? Iya. Kan halusinasi, makanya dia bilang halusinasi. Udah ya stop ya, jangan. Kalian kalau terus berhalusinasi itu nanti sakitnya ODGJ loh. Jangan loh. Schizofren loh itu. Ya jangan ya. Doktif ini gak ada Markus-Markusan. Asli gak ada. Markus yang untuk menjadikan Sunio masuk ke dalam sekarang terus Markusnya siapa? Coba Doktif tanya. Hebat banget loh. Seorang Markusnya Doktif bisa masukin Sunio ke dalam. Siapa Markusnya? Bos. Kasih dong masyarakat informasi yang jelas, detail nama gitu. Berdasarkan bukti, jangan kayak dugong kalian ini sama aja berdua ini. Apalagi Nepos komunikasinya sama Asu. Ya kan dia kan bisa komunikasi sama anjing. Anjing pasti bisa komunikasi sama anjing. Ya kan? Dia ngobrol sama anjing guys. Berarti dia maknya anjing. Nah. Sama anjing berkomunikasi. Itu kan? Mana ada yang bisa ngerti bahasa anjing kalau bukan sesama anjing?
gitu ya. Dan kemarin dia buktikan bahwa dia bisa berkomunikasi dengan anjing, itu dia buktikan ya, dia buktikan, dia bikin VT, dialah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang bisa berkomunikasi dengan anjing gitu ya. Oke ya guys ya, buruan cepetan.